Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fakihah Channel, channel yang membahas tentang takbir mimpi. Dalam hadis Auf bin Malik yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang hasan secara marfu disebutkan, mimpi ada 3 macam, yaitu teror-teror dari setan untuk membuat sedih manusia, sesuatu yang tengah dipikirkan oleh orang ketika terjaga sehingga terbawa ke dalam tidurnya, dan satu bagian dari 46 tanda kenabian. Ibnu Hajar al-Asqalani berkata, kata 3 di sini bukan berarti mimpi tersebut hanya sebanyak jumlah tersebut. Karena ada riwayat sahih yang menyebutkan jenis keempat, yaitu hadis Abu Hurairah dalam bab ini juga yang menyebutkan bisikan jiwa. Selain itu, ada lagi jenis kelima, yaitu permainan setan. Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Jabir, dia berkata, seorang badui datang lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku bermimpi seolah-olah kepalaku dipenggal, lalu aku mengikutinya." Dalam redaksi lainnya disebutkan, lalu dia keluar, maka aku pun mengejarnya. Beliau kemudian bersabda, "Janganlah engkau ceritakan permainan setan terhadapmu di dalam tidur." Sedangkan dalam riwayatnya yang lain disebutkan, bila setan mempermainkan seseorang di antara kalian di dalam mimpinya, maka janganlah dia menceritakannya kepada orang lain. Jenis keenam adalah mimpi tentang sesuatu yang biasa dilihat oleh orang yang mimpi di saat terjaga. Misalnya biasa makan pada waktu tertentu, lalu bermimpi pada waktu yang biasanya dia makan, dia justru tidur. Lalu bermimpi bahwa dia makan atau mimpi makan atau minum kebanyakan sehingga muntah. Jenis ketujuh adalah mimpi kosong atau bunga tidur. Takwil mimpi tentang darah. Adapun darah yang keluar dari hidung atau mimisan, jika ia banyak tetapi encer, ditawilkan dengan perolehan harta yang berkesinambungan. Jika darah itu pekat, ditawilkan dengan keguguran. Jika bermimpi mimisan dan menurut hatinya hal itu berguna, berarti dia akan memperoleh kebaikan dari atasannya. Jika hatinya menilai mimisan itu memudaratkannya, dia akan memperoleh kebaikan dari atasannya yang berakhir dengan bencana dan selanjutnya dia meraih kemudaratan. Jika dia sendiri sebagai majikan, dia perlu memperhatikan kekentalan, keenceran, banyak dan sedikitnya darah mimisan itu. Jika mimisannya itu berupa setetes atau 2 tetes darah, hal itu menunjukkan manfaat. Jika mimisannya itu mengeluarkan darah sebanyak 1 atau 2 liter, sedang dia menilainya bermanfaat bagi tubuhnya, ditawilkan bahwa dirinya akan terlepas dari dosa dan agamanya menjadi baik, sebab kesehatan fisik ditawilkan dengan kesehatan agama. Jika dia menilai bahwa darah itu memudaratkan tubuhnya, ditawilkan dengan pelaksanaan dosa karena kemudaratan fisik menunjukkan kemudaratan agama. Jika kekuatannya hilang setelah keluarnya darah, ditawilkan dengan kemiskinan, meskipun saat itu dia kaya, sebab kekuatan fisik menunjukkan kekayaan seseorang. Jika darah itu melumuri pakaiannya, ditakwilkan bahwa dia akan memperoleh harta yang tidak disukai dan akan melakukan perbuatan dosa. Jika darah itu tidak melumuri apapun, ditakwilkan akan terlepas dari dosa. Jika darah mimisan itu menetes ke jalan, ditawilkan bahwa dia akan menunaikan zakat mal dan memberikannya kepada pejalan kaki. Menurut yang lain, mimisan ditawilkan dengan perolehan harta karun. Orang yang bersin ditawilkan dengan kesempurnaan masalah yang sebelumnya diragukan. Takwil mimpi tentang air mata. Adapun air mata yang dingin ditawilkan dengan kegembiraan, sedangkan air mata yang hangat ditawilkan dengan kebingungan.
Barang siapa yang mimpi melihat air mata di wajahnya, sedang dia tidak menangis, ditakwilkan bahwa keturunannya akan dicela, tetapi dia dapat melepaskan diri dengan ketaatannya. Jika dia mimpi melihat air mata menggenangi kedua matanya, ditakwilkan bahwa dia akan menyimpan harta yang halal untuk urusan agama dan dia tidak ingin menonjolkannya. Jika air mata itu mengalir ke wajahnya, ditakwilkan dia akan merasa senang dengan menginfakkannya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jumpa lagi di tema selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.